Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel kami, channel Cep, cerita hiburan penuh hikmah. Jadi nama channelnya channel Cep, singkatan dari cerita hiburan penuh hikmah. Di channel ini akan kita sampaikan beberapa cerita fiktif, bukan cerita nyata, tapi di dalamnya bisa kita ambil beberapa hikmah, beberapa pelajaran untuk kita jadikan pedoman hidup. Ya, hikmah lah. Baik, channel ini saya awali dengan sebuah cerita. Satu keluarga tikus, yang mana keluarga ini, satu keluarga adalah suami dan istri, bukan satu keluarga besar, enggak. Satu keluarga tikus, suami dan istri, yang mereka ini di komunitasnya, ya komunitas tikus, di populasi tikus dikenal dengan keluarga yang santun, ramah, taat, melaksanakan perintah agama sesuai kepercayaannya, suka menolong walau tak diminta, apalagi diminta bantuan untuk menolong, tidak diminta pun dia akan membantu. Ceritanya begitu. Ya, kesimpulannya adalah satu keluarga yang sangat-sangat baik. Namun ada satu hal yang membuat beberapa keluarga besar mereka, baik dari pihak suami dan pihak istri tikus ini, yang bersedih, prihatin. Tetangganya, ya bagian dari keluarganya, tetangganya, teman-temannya itu prihatin. Apa yang mereka prihatinkan? Bahwa sudah berjalan 5 tahun bahtera rumah tangga mereka, tapi sampai 5 tahun ini mereka belum dikaruniai seorang anak. Sudah berbagai macam cara yang mereka lakoni, mereka laksanakan. Saran-saran dari keluarga besar, saran dari para sahabat, saran dari para tetangga, gitu. Tapi sampai 5 tahun mereka masih belum dikaruniai seorang anak. Apakah mereka sedih? Apakah kemudian mereka terlihat merana? Tidak. Mereka tidak tampak sedih, tidak tampak merana, walaupun tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak akan pernah merana dan tidak akan pernah bersedih, kecuali malaikat. Ini yang kita ceritakan adalah makhluk yang namanya tikus. Pasti mereka merana, pasti mereka bersedih, karena mereka belum dikaruniai anak keturunan. Mereka tetap berdoa, berikhtiar, berusaha, sampai pada akhirnya pada suatu malam mereka didatangi oleh
sesepuh mereka, buyut mereka dalam mimpi mereka, dan datang kepada kedua-duanya, si suami dan si istri tikus ini, menyatakan bahwa sebentar lagi mereka akan dikaruniai seorang anak, akan diberi keturunan. Tapi si sesepuh, si buyut itu sangat mewanti-wanti untuk tabah dan menerima apapun bentuk model dari anak atau keturunan yang akan diberikan. Harus sabar, benar-benar sangat-sangat harus sabar. Itu yang dipesankan berkali-kali dalam mimpinya. Kemudian menjelang subuh mereka bangun, sang suami tersenyum, sang istri pun tersenyum. Akhirnya mereka saling bertanya, kemudian mereka saling bercerita. Ternyata sesepuh ini datang kepada kedua-duanya dalam mimpinya. Kemudian benar, tidak lama setelah itu sang istri hamil. Tapi pada proses perjalanan kehamilan sudah muncul tampak keanehan-keanehan. Salah satunya adalah bahwa perut sang istri ini sangat besar, kandungannya sangat besar, perutnya sangat besar, tidak seperti layaknya komunitas atau tetangga sekitarnya, baik sahabatnya atau keluarga besarnya ini hamil, tidak. Ini kehamilannya sangat besar, berkali-kali lipat besarnya, sehingga begitu beratnya sang istri ini menjalani kehidupannya pada posisi sedang hamil, berat sekali. Tapi sesuai yang sudah dipesankan oleh sesepuh mereka yang datang dalam mimpi mereka, mereka tetap tabah. Terutama sang istri menjalani proses hidup ia hamil sambil hamil. Dan ternyata memang sesuai dengan tidak sesuai dengan kebiasaan masa hamil komunitas atau populasi itu. Jadi masa hamilnya lebih lama, sehingga sekitar 4 bulan 2 tahun kemudian sang istri melahirkan. Proses melahirkannya pun berat sekali, karena anak ini besar. Menurut dukun bayi populasi mereka, populasi tikus besar. Kenyataannya memang begitu. Sekuat tenaga sang ibu ini, sang induk tikus ini mengeluarkan anaknya, sekuat tenaga, akhirnya keluar juga. Dan ia memang ketika keluar tampak lagi keanehan, bahwa sejak lahir saja anaknya ini besarnya sudah 10 kali lipat ibunya. Ini besar sekali. Jadi kalau teman-teman pemirsa bertanya bagaimana melahirkannya, saya juga tidak tahu. Yang jelas dia melahirkan anak yang besar 10 kali lipat dari besar sang induk, sang ibu. Betapa terkejutnya keluarga besar dan tetangga-tetangga para sahabat. Bentuk daripada anak, model jenis itu pun berbeda dari populasi itu.
beda, tidak sama. Warna bulu, warna kulit tidak sama, beda. Sehingga telisik, selidik temu selidik, ternyata si induk ini melahirkan seekor singa. Bayangkan, seekor tikus melahirkan seekor singa. Baik teman-teman, sampai di sini dulu karena ini adalah video pertama saya di YouTube. Pertama kali saya konten di YouTube ini. Jangan lupa para sahabat, subscribe, like dan komennya. Jangan lupa itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen dan like-nya. Kemudian tonton kembali kelanjutan daripada kisah ini di video selanjutnya, di part 2. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.